Ya, ada yang punnya itu ada yang ditempel, ada yang misah gitu. Kenapa nih bisa begini? Ya, kalimat kedua ada lalu ada lagi kalimat ketiga. Dan acuan berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia. Yang mana? Terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Oh, gitu. Nah, jadi kita dapat berapa kalimat di sini? Berapa kalimat ini? Dua. Tiga ya. Dapat tiga kan? Iya, saya. Iya, 3. Ya, Ustaz. Tiga, tiga. Menjadi paragraf alinea ya. Pertama ini, kedua, tiga, digabung jadi satu, jadi alinea ya, alinea atau paragraf. Ini namanya alinea 1. Karena ada lagi alinea 2, kita bikin lagi. Bikin lagi kalimat nih, kalimat pertama ini. Berapa kalimat di sini? Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pedoman bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi pedoman ini satu kalimatnya. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang besar. 2 kalimat, gitu ya. Berapa tuh kalimatnya tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada lagi kalimat satu lagi terakhir, 6. Tuh, jadi kan. Jadi yang pertama, alinea pertama ini, kalau masalahnya disebut pembukaan. Ini penutup, gitu. Gitu ya. Dibuka, di pembukaan, pendahuluan, gitu lah. Terus, ini isinya nih. Terus ini tutupannya. Nah, kalau mau bikin kalimat kata-kata yang mengeluarkan arti atau makna. Kalimat-kalimat yang dikumpulkan dijadikan satu menjadi paragraf. Artinya setiap karya tulis itu dibangun atas apa? Atas paragraf. paragraf. Kalimat dibangun atas kata-kata, gitu ya. Kata-kata di huruf-huruf, gitu ya. Nah, dengan lambang-lambangnya yang
Sesuai. Nah, sekarang gimana cara membuat paragraf? Kita buat. Gabungan antar kalimat. Ya, ini ada. Nah, kita buat sekarang. Bagaimana sih cara membuat kalimat? Kemarin kan sudah sampai ke sini ya. Kemarin sudah sampai sini kan? Udah. Ustadz. Apaan Ustadz? Ada yang mau masuk Ustadz? Udah kemarin sudah. Ustadz. Sudah belum kemarin? Terus sekarang bagaimana cara membuat satu kalimat? Paragraf. Kita lihat ya. Jadi paragraf itu dibangun atas kalimat, kumpulan kalimat. Kalimat itu kumpulan kata, kata itu kumpulan huruf. Nah sekarang bagaimana membuat paragraf yang efektif? Apa itu paragraf? Fungsinya apa? Itu sebagai pemersatu kalimat yang koheren serta berhubungan secara sebab akibat yang disertai dengan alasan yang makul. Yang makul itu logis dan efektif dan objektif. Jadi kalau kita menulis itu harus memenuhi kriteria sebuah kalimat atau paragraf harus jelas mana objek, mana subjek, mana predikat gitu ya. Paragraf itu apa tadi? Informasi yang memiliki topik pikiran utama atau topik sebagai dasar topik. Sudah pernah dibahas belum? Belum? Kayaknya belum Ustadz. Belum ya. Oke. Sekarang ada kita membuat kalimat nih ceritanya. Nomor alinea paragraf. Kita buat paragraf ya. Empat, lima, enam kata kita rakit dirangkai jadi satu menjadi kalimat. Kalimatnya apa? Jadi kebiasaan yang mahal. Kalimatnya itu. Ini topiknya merokok. Ini ide pengontrolnya. Karena bagaimana ini mengembangkan menjadi paragraf. Gitu. Karena kalau hanya begini kita tulis di karya ilmiah nanti orang loh. Satu lembar sudah selesai. Padahal perlu ada paragraf penunjang. Ya. Merokok dapat menjadi kebiasaan yang mahal. Itu adalah kalimat topik. Kalimat kita kembangkan. Merokok dapat menjadi kebiasaan yang mahal. Ya. Merokok dapat menjadi kebiasaan yang mahal. Kita kembangkan. Yang dikembangkan itu 10.000 per bungkus. 2. Rata-rata pecandu rokok menghabiskan 2 bungkus per hari. 3.
pengeluaran pecandu untuk rokok sekitar 14 juta 600.000 rupiah per tahun. Perokok harus mengeluarkan uang ekstra untuk mengganti bajunya yang berlubang akibat percikan api rokok. Ini jadi jelas bagi hal itu apa sih? Selanjutnya kita kalau begini saja orang nggak ngerti, orang lain nggak ngerti apa ini maksudnya. Walaupun sudah jelas-jelas ini menceritakan ide kontrol, maka harus dirakit. Nah, digabung jadi satu. Menghabiskan rokok sekitar 2 bungkus per hari. Dengan harga rokok rata-rata 20.000 per bungkus, maka seorang pecandu akan mengeluarkan uang sekitar 14.600.000 rupiah. Banyaknya pengeluaran per tahun dapat melebihi nilai tersebut. Karena pecandu rokok harus mengeluarkan uang ekstra untuk mengganti bajunya yang berlubang karena percikan api. Tadinya awalnya kita nggak tahu mengembangkan gimana nih. Ya, ternyata bisa dimakan. Sampai sini ada yang bertanya? Kita kan mahasiswa, kita harus pandai membuat paragraf. Yang paling ditakuti oleh itu membuat paragraf, males. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa bisa membuat paragraf. Tadi tuh buat dulu topiknya apa sih? Baru ide kontrolnya apa sih? Baru kita kembangkan. Ide kontrolnya kita kembangkan dengan sejumlah kalimat. Ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4. Dengan kalimat lain ini harus dilem. Nggak bisa kalau nggak pakai lem, tetap putus. Maka harus dilem. Nah, cara ngelemnya pakai nih. Ada namanya tambahan, ada namanya pertentangan, ada namanya perbandingan, ada namanya tujuan, ada singkatan, ada namanya tempat, ada waktu lemnya itu. Sehingga orang lain paham mana seluruhnya tuh seperti ini. Ustadz, Maka, ayo. Ada yang belum bisa masuk Ustadz ke dalam meet. Ya, ya. Iya, sudah. Sampai sini ada yang paham? Atau ada yang nggak paham? Silakan. Pak Kari, ada pertanyaan nggak? Bentar. Paham nggak nih? Maksudnya paham nggak? Ya, paham. Bisa mengikuti, bisa. Halo? Ya, paham Ustadz. Hah? Mudah ya? Jadi, jangan ditakuti membuat paragraf. Paragraf itu, tadi itu
kita harus paham dulu mana topik, mana itu pengontrol. Ini kan dijadikan ejekan, nih, bahan ejekan. Mahasiswa malas membuat mungkin belum paham tentang apa itu paragraf. Ya. Oke, sampai sini ada lagi yang tanya. Jadi paragraf itu adalah gugus kalimat. Dan dia nggak berdiri sendiri, dia harus bertalian dengan paragraf lain sehingga membentuk satu karya tulis ilmiah. Kalau untuk paragraf ada maksimal beberapa barisnya nggak Ustadz? Tidak, silakan aja mau sepanjangnya, asal masih koheren gitu antara satu dengan seperti tadi aja, rokok tadi itu kita bisa perpanjang nih, bisa perpanjang. Perpanjang. Bisa bikin kalimat baru. Tadi kan baru 4 nih, bisa bikin baru. Dibelikan vitamin maka akan memberi dampak yang positif betul. Dampaknya yang bagi pembangunan terus akhirnya jadi banyak. Awalnya rokok kok tiba-tiba jadi kemana-mana. Itu gara-garanya. Ya, jadi kita harus piawai ya dalam mengelola kata-kata, kalimat. Jadi nggak usah urusan bahasa Arab, bahasa manapun. Ya, harus piawai. Mencuri adalah kebiasaan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Diri dan keluarga. Buat kalau kita sering berlatih itu biasanya paham. Kalau enggak biasanya gemeteran. Mana ya? Dimulai dari mana nih saya? Mulainya dari sini, mulai dari topiknya masih mahal. Apanya mahal? Rokoknya. Kenapa disebut mahal? Maksudnya. Semua ini dipasang di pendahuluan. Gitu. Jadi pendahuluan itu harus menceritakan topik sampai ke tetek bengeknya, itulah bahasanya. Nah, nanti pada akhirnya kita masuk ke draft apa namanya, perumusan masalahnya apa sih? Ya ini labnya dulu nih, lab pelajaran kalimat tuh. Kalau kalimat nggak disambung-sambung seperti gerbong lepas-lepasan, maka dia harus
Ya, di samping itu lagi pula cuma gitu kan bahasa Arabnya tua gitu. Oh, sampai nanti. Tapi yang sesuai dengan gerbongnya, gerbong mana nih jangan kalau itu harus menceritakan tujuan agar untuk ya sampai sini ada yang bertanya. Jadi kalau kita lihat kembali ke yang tadi, ya, ini kan kalimat nih, kalimat yang sudah diatur mana yang perlu lebih dulu ditampilkan, mana yang kemudian ada yang akhir, sehingga ada paragraf 1, paragraf 2 itu sama, paragraf 3 sama. Ibarat membangun itu tidak kaya gitu ya, tidak terstruktur gitu. Tidak ini isinya, ini penutupnya gitu. Ini kalau kita sudah punya kalimat, sudah punya paragraf. Yang pusing itu bagaimana cara membuat paragraf. Nah, yang tadi caranya. Ini kan sahabat nih, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesat yang mana nih? Ini pesat itu kelihatannya di mana? Di ilmu pengetahuan kah? Teknologi kah? Seni kah? Mengapa disebut pesat? Penggunanya pun semakin luas, kan gitu tuh. Misalkan disambung, baru digandeng-gandengkan. Jadilah paragraf. Sampai sini ada yang bertanya. Itu ditempel gitu ya. Tadi kan ada rupiah gitu ya. Tempel uang. Kenapa tadi ditempel? Harusnya dipisah enggak? Enggak. Jadi kalau kita nulis uang, langsung begini. Kata siapa ini? Kata penulisan bahasa Indonesia, bukan kata kita ini. Jadi kalau kita menulis seperti ini di karya tulis ilmiah, nggak akan disalahkan. Disalahkan juga kita bisa memberi argumen. Apa argumennya? Nah, kalau ini dikosongkan, maka bisa diisi orang. Kedua, memang peraturannya begitu. Ya, rupiahnya naik. Pak, RP-nya gitu. Khusus untuk rupiah. Dan yang ditetapkan itu memang harus ada R besar, R kecil. Kalau meteran tidak, nih seperti ini. Nggak pakai huruf besar nih, hektar, jangan pakai huruf besar. Kilo, jangan. Sentimeter, jangan. Kecil aja. Tahun, bulan, hari, kecil. Jangan nanti sulit-sulit. Besar aja liter, 10 liter, kayaknya besar, jangan.
Sekarang kita masuk ke titik koma. Titik koma itu sering dipakai tuh. Koma. Nah, jadi koma itu dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya dulu dah. Nih. Hari sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku, titik. Kenapa nggak koma aja ini? Gitu. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menulis makalah. Adik membaca sudah pendek. Kita lihat penjelasannya. Kenapa nggak di koma saja? Titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Nah, jadi ada dua setara ini. Hari sudah malam, setara dengan anak-anak sudah masih baca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah. Adik membaca cerita pendek. Masih satu nih, satu apa tadi? Satu apa tadi? Setara. Terus di sini kita lihat di sini ada ciri, ada dan lagi nih, dan. Oh pakai dan. Tadi udah kita lihat kan bahwa setiap nomor yang akan berakhir itu biasanya diakhiri dengan koma apa dan. Syarat penerimaan pegawai negeri di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negara Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditebarkan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik. Nah, ada dannya. Tadi kan udah lihat seperti tadi tempe, tomat, tahu koma, dan telur. Berapa komoditas tuh? Tidak sama. Ini ada berapa nih? 1, 2, berkeluarga Indonesia, kedua berijazah S1, ketiga berbadan sehat, keempat bersediakan tempatnya seluruh wilayah Indonesia. Titik koma dipakai juga untuk memisahkan bagian memerincikan. Contohnya, ibu membeli buku. Ini koma tuh ya. Titik koma nih. Nah, titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Kayak gini. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Ini satu kelompok. Baju, celana, dan kaos. Satu kelompok. Kelompok ini. Pisang, apel, dan jeruk. Satu kelompok. Ya. Ibu membeli pensil. Ada berapa barangnya? 3. Buku, pensil, dan tinta. Ada berapa barangnya nih? 3. Koma, baru dan.
Terus ini juga keduanya baju, celana dan baju, koma, celana, koma, dan tiga pisang, koma, apel, dan jeruk. Kok ini pakai titik koma maksudnya apa? Ibarat Jadi sih. nyambung nggak nih? Iya Putus itu ya? pengelompokan ya, ada TK, ada baju, ada buah-buahan gitu ya tadi. Iya, putus ya? Saya sambung dulu. Saya sambung dulu bentar. La, 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 la. Hmm. Halo Ustadz, Halo, nyambung nggak? nyambung Ustadz. Nyambung. Kok di sini enggak nih? Enggak, ini udah jalan kok. Udah nyambung. Nyambung Ustadz. Oke. Jadi ibarat kita belanja ke supermarket gitu ya, ke mall. Dikasih kantong warna hijau, kasih kantong warna coklat, kasih kuning. Satu kelompok nih, kelompok tulis menulis, buah, semuanya pada apa nih? Ini juga tidak seperti aku koma dan tak ada di kantong itu pakai titik koma. Kalau hanya koma nanti keliru dengan yang ini. Keliru, keliru jadi artinya beda. Coba beda nggak artinya nih? Ibu beli buku, pensil dan tinta, koma baju. Jadi apa ini dan tinta itu barang bukan? Bagian dapat meliputi
Ini nggak boleh pakai titik 2 nih. Meluncur langsung. Pemilihan kedua, cara kedua Pak. Siapa pemilihan sekretaris, ketiga benar laku tadi A, sekretaris dan bendahara. Dua Pak. Ada 3 lagi nih. 3 anggaran dasar, rumah tangga, dan program kerja. Berarti pakai lagi yang ini berlaku. Anggaran dasar, koma. Rumah tangga, koma. Dan program kerja. Dan lagi nih. Karena ini dan yang ini untuk mengurusi ini nih. 3 kalimat ini. Oh, kalau ini mengurusi 3 kata tadi, beda dan ini dengan dan ini. Oke? Ustadz, itu kenapa nggak pakai titik 2 Ustadz? Meliputi. Iya, kaidahnya sekarang begitu. Kecuali kalau diantaranya nah titik 2. Nah, ini masih satu kalimat ini, masih satu rangkaian ini. Ini belum putus ini. Putus enggak nih? Enggak ada titik kan? Enggak ada. Enggak ada full stop. Istilahnya enggak ada. Tidak ada pemberhentian, jangan berhenti. Kalau enggak ada pemberhentian, jangan berhenti. Ini berhenti itu sementara nih, titik 2 itu sementara. Tarik napas. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Tik. Berhenti langsung, jeruk. Full stop. Nah ini nggak ada kalau kita kasih titik 2 di sini. Nanti keliru dengan, nanti ada penggunaan keliru dengan yang ini nih. Ya, nanti ya. Nanti ada tuh titik tanda 2, ada lagi kaidahnya. Ini. Itu hanya untuk meliputi aja Ustadz. Ya. Untuk kata meliputi aja. Iya. Enggak. Makanya nanti perhatikan titik 2 ini di mana saja dipakainya, ya. Ya Ustadz. Oke. Pokoknya prinsipnya gitu, sepanjang ini belum menggunakan pemberhentian, jangan berhenti. Berarti ini maksudnya gini, kalau ini ganti bisa nih. Meliputi A, B, C, panjang juga ke sini bisa. Ini kan di enter maksudnya supaya ada kerapihan aja. Sebenarnya ke kanan juga langsung bisa. Akhirnya rapat ini meliputi A, pemilihan ketua, terus itu. Tapi kan ini lebih bagus, lebih enak. Cuma teknik penulisannya tergantung pada gaya yang dianut oleh institusi atau penulis ilmiah tersebut. Tapi tetap harus ilmiah. Terus titik 2, nah sekarang kita lihat titik 2. Kenapa tadi? Tanda titik 2 dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, kan? Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Apa itu? Kursi, meja, dan lemari. Kalau nggak pakai titik 2, bacanya jadi gimana? Mereka memerlukan perabot rumah tangga kursi. Jadi ini ya, enggak. Atau kalau pakai titik koma, nggak ada lagi yang sepadannya, cuma satu. Jadi nggak pakai titik. Kalau titik koma itu ada pasangannya, teman-temannya. Tadi kan. Nah, ada temannya, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerpen.
Ada yang setara itu. Kalau ini ada nih. Ini bukan kalimat setara ini, nggak ada pasangannya. Hanya ada dua pilihan bagi pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Jelas ya bedanya ya. Koma. Terus ini baru style one, style pertama nih. Titik dua dipakai juga atau tidak dipakai jika perincian atau penjelasan ini pelengkap mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari, titik, full stop. Jadi titik dua tidak dipakai perincian atau penjelasan pelengkap yang mengakhiri satu pernyataan. Seperti tadi kan kita memerlukan titik dua kursi, meja, dan lemari. Karena ini titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ya. Terus tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi, nggak pakai titik dua nih. Persiapan, koma, data, koma, olah data, koma, dan lapor. Kok nggak pakai titik dua, gitu kan? Apa gitu bedanya? Mengapa ini tidak pakai titik dua? Iya, kok nggak titik koma kayak tadi? Tadi kan pakai titik koma nih. Ya, tuh. Karena titik koma ini di sini ada satu apa tadi? Oh, ada kelompok di sini nih. Kalau ini nggak ada sendirian nih, ya. Oh, siapa? Anggota, olah anggota, satu orang. Sederhana ya istilahnya. Saudara kalau udah bisa mengikuti ini, wah luar biasa. Nggak harus persis, tapi kalau udah ngikutin ini, waduh, jago itu. Ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata ungkapan merupakan pemberian. Nah, titik dua nggak haram. Pasang di sini nggak haram karena dia mau merapihkan tuh ungkapan-ungkapan. Nah, oh tadi pakai ini ya kan ada tergantung situasinya. Kan ada situasi pertama nih. Situasi pertamanya jika untuk mengikuti penjelasan. Dua, situasinya ketika merupakan pelengkap. Pakai. Tiga, situasi ketiga dipakai sudah kata ungkapan merupakan pemberian. Situasi selanjutnya titik dua dipakai dalam naskah drama sudah kata menunjukkan ucapan. Situasi kelima dipakai di antara jilid nama dan halaman ayat. Nah, sekarang tanda ini nih, mumpung ingat nih, tanda hubung. Ini yang mana tanda hubung? Yang pendek ini atau yang panjang? Kan ada tanda hubung nih. Kalau ini pendek, ini panjang. Ini bacanya apa nih? Itu yang panjang sampai dengan berarti kan? Sampai dengan. Kalau ini?
Bacanya apa? Bacanya apa? Nah, kata hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal. Penggantian baris. Di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Contohnya, Di ujung kata terakhir ini Ustaz. iya, mau habis kertasnya. Ini yang pernah terjadi di Sunda itu, barang nanti kasusukan, jut manehna turun. Putus di sini barang nanti kasusu. Terus ada kan habis strip. Bukan di strip sebelumnya. Barang nanti kasusukan, salah ngetik, perlu rapet. Ini kebacanya jadi jorang gitu. Karena salah atau keliru menempatkan tanda-tanda baca. Ada hubung ya, penting ya. Jadi kalau sekarang ada mesin tik komputer yang langsung rumput dia nggak mau nggak usah diputus rapi sendiri. Iya kalau rapet nggak apa-apa. Ini kan suka jarang harus dipenggal. Kalau dipenggal nggak rapi. Boleh. Nah, ini kan contohnya ini nih. Contoh dipenggal nih. Penerbit. Jadi dipenggal itu. Kalau nggak dipenggal, nanti ini kedorong ke sini, jatuh ke sini. Penerbit itu jadi jatuh. Ya. Bisa jatuh ke sini. Jadi di sini nggak ada lagi penerbit, tapi turun ke sini. Ini jadi jarang nih. Bahasa sudah carang. Contohnya gini dah. Jadi berantakan ya, Ustaz ya? Nggak rapi aja. Nggak rapi. Karena dia ketarik. Itu kalau dalam pembuatan makalah, walaupun sudah di justify, tetap kayak gitu, Ustaz. Ya makanya kita harus bantu. Kita harus bantu supaya kalimatnya itu tidak putus. Seperti ini contohnya nih. Ya biasanya kan kalau di makalah tuh udah di justify ada yang renggang-renggang spasinya. Iya, itu yang saya bilang. Jadi gini nih contohnya. Misalnya, sepertinya ini contohnya. Ini di maka misalnya ya. Ini kan ketarik ini. Nih, kan jadi kayak gigi nggak bagus tuan tuh. Kalau kita biarkan ini jelek, ngerti nggak? Iya. Maka kita harus penggal. Ya, kita penggal di sini nih. Yang mana yang dipenggal? Ini nih. Ini yang menarik nih. Yang menarik ini nih.
Oh, ini berarti harus ditarik nih. Oh, nggak mau. Berarti pembak. Oh, kenapa nggak pembang? Kenapa nggak ada? Nggak bisa diputus. Pem, strip, bang, tuh nggak bisa bang. Pembang nggak bisa, nggak ada. Jadi begini terlalu apa? Kalau nggak pakai penggal, maka dia bersatu, jelek. Ini kan justify nih. Nanya tadi. Nah, kan? Justify kan? Nih itu, justify. Ya, contohnya nih kalau maka ini pantasnya kan pakai pem. Nih kalau pembah masih enak kan? Pembah masih muat tuh, malah lebih rapi. Tapi nggak boleh karena nggak ada putusan atau pemenggalan. Pengunan tuh nggak ada gitu. Pengunan ada juga gini Berarti kata hubung itu kita nggak boleh asal ya Ustadz? ya, Ya, dari kata hubungnya kita nggak boleh asal gitu. Asal naruh kata hubungnya. iya jangan, harus sesuai dengan bidang, nggak boleh bidang nggak ada gitu. Harus ada, nih makanya nanti ada syarat pemanggalannya ya, kabar ya seperti saya kalimatnya tinggal satu nih, contohnya ini nih. Pembangunan kan pribadi dapat yang itu tak dapat tidak dapat maka juga Hmm. Terus kita mau putus nih, ini kayaknya muat nih. Terus nggak muat tetap. Dapat menumbuh kembangkan maka oke. Nggak muat nih satu nih. Pribadi. Kalau nggak boleh. Pribat. Kan? Kurang dalam tadi. Ada yang kalau dilepas dia lari ke bawah. Kalau diputus. Tapi nggak boleh satu-satu. Ini kalau bisa nih. Nah, gitu kan? Tapi kalau disatukan dia, ini pribadi. Pribat. Ya. Nggak boleh begitu. Oke? Menggal apa?
paragraf terlupanya tidak terlupanya maka antara jilid atau nomor halaman surah dalam kitab suci ayat. Jadi ini beda kan, kalau tanda hubung ini kalau pendek tanda hubung, kalau ini panjang. Ini artinya sampai dengan. Cara membuatnya tahu kan? Tahu ya? Cara membuatnya? Tuh. Ya kan? Oh, panjang kan? Gimana cara bikinnya tadi? Kalau ini di satu nih, dua, ini kurangi 5 namanya, kurangi 5. Oh, ini bukan 2 sampai 5, ini salah. Yang betul begini, 2 sampai 2 kali nih, 5, baru di, ini sampai. Kalau ini artinya kurang, penghubung aja, penghubung. Ya, ini sih bisa jawab, bisa. Apa ini Pak? Kok ada 4? Gimana maksudnya? Ya, jadi tanda kalau kita mau mengakhiri satu petikan, misalnya ada petikan nih, petikannya Jakarta misalnya, itu saya menuju Jakarta sama ini. 1, 2, 3. Itu artinya apa nih? Jangan lebih dari 3 apa artinya? Titik itu, Ustaz. Saya menemui Jakarta bersama, berarti masih ada kan yang saya nggak perlu tampilkan gitu. Nah, maka saya beri tanda titik 3. Kenapa tadi 4? Yang satunya berfungsi sebagai full stop, titik berhenti gitu. Lalu cara barunya apa? Saya nggak perlu sebut, saya kasih aja tanda 3. Tutup saya gitu. Jadi kalau ada saudara mau mengutip punya orang, biasanya kalau kebanyakan kepanjangan, itu sudah dapat intinya, maka kita kasih titik 3. Nah, segitu aja. Ini artinya begini.
Ini nggak ada suaranya kawan. Iya. Oh. Ngantuk ya. Putus Ustaz.